Shalom, haleluya. Selamat berjumpa kepada semua anak-anak muda BM Daerah Belaga. Dimanapun kita berada pada saat ini, saya percaya kita sungguh siap untuk menikmati berkat Tuhan dalam program yang kita adakan untuk kali ini, yaitu Belaga Shakers. Katakan, I am excited. Kita bersemangat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, anak-anak muda yang Yesus kasihi, mari saya mengajak kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk menerima berkat. Dan saat ini mari kita berdoa, menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin program kita saat ini, sehingga kita merasakan sesuatu pembaharuan yang Tuhan inginkan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin menyatakan rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami dapat berkumpul pada kali ini sekali lagi Tuhan, dalam satu acara yang sungguh menarik minat kami, menarik hati kami, bahkan membawa kami bersekutu bersama di dalam pelayanan PPP BM Daerah Belaga. Malam ini dan saat ini kami ingin berdoa untuk kelangsungan acara kami. Kiranya Tuhan menyertai dari awal sehingga selesainya. Mereka yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan urapi mereka dengan cara-Mu sendiri Tuhan, sehingga pelayanan mereka berbau harum di hadapan Tuhan. Ketika kami menyanyikan pujian, penyembahan, di situ ada kuasa Tuhan mengalir di setiap hati kami. Haleluya Tuhan. Jangan biarkan ada gangguan daripada kuasa kegelapan, roh jahat yang ingin mengganggu kami, ikat, kami tolak dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sertai kami Tuhan pada saat ini. Dimuliakan, diagungkan nama Yesus. Semua anak muda dengan iman sama-sama katakan amin. Shalom anak muda, selamat bertemu dalam Bengkel Praise and Worship Belaga Next Level 2021. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita, dan khususnya pada hari ini, pada saat ini kita dapat berkumpul bersama walaupun secara online atas talian, dan kita tidak dapat berkumpul bersama, tidak mengapa, tapi kita percaya kuasa dan hadirat Tuhan tetap berada dengan kita dimanapun kita berada. Seperti yang kita sedia maklum, kita ada 5 sesi yang akan berjalan dengan serentak pada saat ini, pada hari ini. Sesi yang pertama adalah Worship Team 101. Sesi kedua khas untuk pemimpin pujian dan juga penyanyi latar. Sesi yang ketiga khas untuk para pemuzik. Sesi keempat untuk penari rebana. Dan sesi yang kelima untuk PA system dan juga ataupun sound. Okay, so jadi anda boleh melihat semua ini, menonton semua ini pada bila masa sahaja. Di dalam masa senang anda boleh lihat balik ke 5 sesi ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita terus ke sesi yang kelima, iaitu sesi PA system ataupun sound. Dan dengan ini saya mempersilakan Brother Jok, dipersilakan. Oke, shalom dan selamat bertemu kepada kita semua yang hadir, bahkan menyaksikan siaran untuk workshop kita, bahkan seminar kita tentang sound system pada kali ini. Terima kasih karena kesempatan yang telah diberikan, dan saya berusaha untuk mengungsikan kepada kita seringkas yang mungkin tentang asas pengendalian sound system di gereja khususnya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 10 ayat 17, di sana mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi makanya jika kita memiliki sound system yang teratur, sound system yang baik, akan sangat membantu
firman Tuhan disampaikan saat kita beribadah di gereja khususnya, bahkan dalam pertemuan ibadah kita. Maka dengan itu sangat penting adanya sound system yang teratur dan baik yang kita perlukan di dalam ibadah gereja. Jadi secara dasarnya pelayanan sound system juga adalah pelayanan sangat penting di dalam ibadah gereja seperti pelayanan yang lain. Oleh itu kita perlukan orang yang terlatih, bahkan berkomitmen untuk memiliki karakter yang baik untuk mengendalikan pelayanan ini. Jadi kita rindukan agar ramai orang yang punya beban, kerinduan untuk terlibat dalam pelayanan sound system di gereja khususnya. Supaya ibadah kita akan berjalan dengan lancar, ibadah kita akan dilangsungkan dengan teratur, dan akan sangat membantu dalam menyampaikan mesej firman Tuhan melalui sound system yang baik dan teratur. Ada 3 hal yang penting yang saya ingin kongsikan untuk kita. Apakah kerinduan kita, apakah harapan kita setelah kita nanti merencanakan pemasangan sound system di gereja kita, supaya apa yang kita harapkan, rindukan setelah kita belajar pada apa yang kita kongsikan pada hari ini. Yang pertama adalah kita rindukan suara yang keluar daripada sound system ataupun sistem audio dapat menjangkau seluruh pendengar. Maksudnya apa yang akan disampaikan melalui sistem audio di gereja kita akan terjangkau pada semua jemaat yang mendengar. Jadi itu yang satu kerinduan kita dan harapan kita. Yang kedua adalah suara yang jelas, kedengaran dan selesa didengar oleh setiap pendengar. Jadi jangan ada yang di depan saja yang mendengar dengan jelas, tapi orang di belakang tidak mendengar dengan jelas. Jadi kita usahakan dan perhatikan supaya setiap yang hadir, khususnya di dalam ibadah tersebut, mendengar suara kita, apapun mendengar suara pengkhotbah, baik worship leader dan sebagainya, didengar dengan jelas oleh mereka dan selesa, tanpa merasakan mereka rasa sakit telinga mendengar oleh karena bunyi terlalu kuat ataupun ada sesuatu gangguan, tapi biar apa yang kita sampaikan melalui sistem audio, mereka keselesaan apabila mendengarnya. Dan yang ketiga adalah supaya yang menjadi harapan kita adalah suara yang didengar oleh setiap kita yang hadir seboleh-bolehnya memiliki karakter yang sama ataupun hampir sama dengan sumber yang disampaikan. Contohnya suara seorang pengkhotbah ataupun worship leader, apa yang dia keluarkan daripada mulutnya dan disebarkan, disalurkan melalui mikrofon dan sebagainya, akan kita dengar seolah-olah itu suara original dia, tidak ada yang dimodified dan sebagainya. Itu yang kita harapkan supaya suara yang dikeluarkan disampaikan, didengar dengan jelas dan sekurang-kurangnya memiliki karakter yang hampir sama dengan sumber yang kita dengar. Jadi yang seterusnya adalah kita akan melihat bahwa pada perkara asas dalam perencanaan pemasangan sound system gereja. Ada beberapa hal yang penting yang kita harus perhatikan sebelum kita merencanakan pemasangan sound system di gereja kita. Yang pertama adalah kita harus perhatikan ukuran dan bentuk ruangan di gereja kita, di gedung gereja kita. Jadi kalau kita perhatikan ada ruangan gereja yang memanjang, ada yang lebar, ada yang tinggi ceiling dia, ada yang bertingkat bentuk ruangan ibadah dia. Jadi kita harus perhatikan karena ukuran dan bentuk ruangan akan menentukan jumlah dan jenis speaker yang dipasarkan bagi menghasilkan suara yang maksimal. Jadi kalau gereja kita besar, semestinya kita akan memerlukan speaker yang banyak. Dan kalau gereja kita yang bertingkat, kita juga harus perhatikan bagaimana kita harus menempatkan speaker di ruangan gereja kita. Dan yang kedua adalah kedudukan tempat duduk jemaat. Oke, ada jemaat yang tempat duduk dia melingkar, melengkung tempat mereka duduk. Ada juga yang bertingkat dan sebagainya. Karena kita harus perhatikan ini supaya apabila kita memasangkan speaker nanti, jadi suara yang dikeluarkan dari speaker akan menjangkau semua ruang tempat duduk jemaat di tempat mereka. Jadi dengan itu kita dapat merangka ataupun menyusun atur coverage area yang akan kita keluarkan sound system tersebut, bunyi-bunyi yang akan kita keluarkan dapat menjangkau semua jemaat. Dan yang ketiga adalah jumlah alat musik yang digunakan dalam ibadah. Jumlah musik apapun instrumen yang akan digunakan dalam ibadah tersebut. Contohnya kita perlukan keyboard berapa, gitar berapa, drum macam mana, mikrofon di drum berapa set kita perlukan berapa mikrofon, mungkin ada peralatan musik yang lain. Kita harus tahu apa yang akan kita gunakan di dalam ibadah kita supaya kita tahu nanti
apakah yang akan kita masukkan ke dalam sistem audio kita, berapa alat muzik, berapa suara, mikrofon untuk penyanyi dan sebagainya. Jadi dalam sebuah ibadah atau pelayanan muzik di gereja, jumlah instrumen yang digunakan juga harus dipertimbangkan karena pasti jumlah mikrofon yang digunakan, jumlah monitor di pentas, berapa banyak amplifier instrumen atau alat muzik yang ada di atas pentas dan sebagainya. Jadi kita harus perhatikan. Jadi kalau kita memerlukan banyak instrumen, semestinya kita memerlukan mixer yang banyak input dia. Akan kita guna pakai di dalam ibadah gereja kita. Yang keempat, jumlah audio input dan output yang diperlukan. Maksudnya kalau audio input itu adalah bunyi yang dimasukkan di dalam sistem audio ataupun mixer di gereja kita. Sama ada itu daripada penyanyi, sama ada daripada alat-alat muzik, daripada audio-audio yang kita harus sampaikan sepertinya MP3, sepertinya video-video muzik yang kita mainkan di dalam ibadah kita harus juga mengetahui input audio dan juga output yang akan kita perlukan. Output di sana dikatakan adalah bunyi yang akan kita keluar, kita hantar ke mana. Contohnya ada main speaker kita hantarkan bunyikan, keluarkan bunyikan di sana. Ada juga auxiliary kita, itu adalah monitor. Jadi kita hantar ke bunyi ke monitor. Ada juga yang kalau kita ada tempat-tempat ruangan yang kecil untuk ibu-ibu jaga anak mereka, kita hantarkan signal ke sana, kita boleh simpankan speaker yang kecil untuk mereka. Jadi kita harus tahu berapa input dan output yang kita harus perlukan di dalam setup sound system gereja kita. Yang kelima, penempatan kedudukan speaker. Jadi pastikan setiap ruang ibadah terjangkau sama rata oleh suara dari speaker. Begitu juga apabila mahu meletakkan speaker monitor di pentas. Jadi ukuran ruangan pentas harus diambil kira bagi menghindari feedback terjadi oleh karena kedudukan speaker yang tidak sesuai. Jadi kita harus tahu kedudukan speaker kita simpan di mana. Sama adakah dia betul kita simpan di belakang penyanyi yang di pentas, adakah ya betul sesuai kita simpan mengarah ke arah jemaat. Jadi kita harus perhatikan dengan baik kedudukan speaker kita. Yang keenam, pemasangan. Jadi pemasangan tergantung dengan reka bentuk ruangan ataupun keadaan di ruangan ibadah gereja kita. Jadi kita harus perhatikan tadi sebelum kita memasangkan semua peralatan yang ada, kita harus lihat dulu bentuk ruangan di gereja kita, gimana bentuknya, sama ada dia memanjang lebar, ada dia tinggi, ceiling dan sebagainya. Kita harus perhatikan. Jadi pastikan apabila kita memasang semua peralatan yang ada, pastikan akses pada jalur kabel dan peralatan audio yang sudah dipasang dapat diakses bagi memudahkan penyelenggaraan sistem pada masa akan datang. Maksudnya sini adalah apabila kita sudah buat cabling, wiring semua, pastikan kabel-kabel kita boleh kita buka supaya kita dapat servis maintenance dia pada masa akan datang. Jangan biar dia permanen. Nah, apabila kita melakukan penyelenggaraan, kalau kita pasang kabel kita permanen, tidak dapat dibuka, akhirnya menyusahkan kita. Jadi kita harus perhatikan jalur kabel-kabel yang kita pasang di dalam sistem gereja kita, sound system gereja kita. Dan yang seterusnya adalah kita perlukan tim teknikal, sama ada soundman, test crew dan kru-kru yang berkaitan dengan sound system lah yang boleh membantu di dalam pelayanan sound system. Ketika mereka ini dilatih, ditrain dulu supaya mereka tahu fungsi dan peranan masing-masing di dalam pelayanan ini, khususnya semasa ibadah sedang berlangsung, supaya mereka tahu apakah yang akan dilakukan apabila berlaku sesuatu yang keperluan yang terjadi di dalam ibadah gereja kita. Jadi mereka harus dilatih. Yang ke-8, budget. Jadi sebelum kita membeli peralatan, pastikan apa yang kita mau beli, kita list betul-betul apa keperluan dia, berapakah cost budget dia, harga dia dan sebagainya, supaya nanti kita membeli sesuatu itu tepat dengan budget dan keperluan dia. Bukannya sekadar beli-beli saja. Jadi kita harus beli benda itu dengan keperluan budget kita yang ada dan penggunaan sesuai dengan keperluan kita di dalam ibadah kita di gereja, contohnya untuk sound system di gereja kita, supaya nanti tidak berlakunya pembaziran terhadap keuangan dan keperluan yang ada. Jadi budget juga sangat penting dalam menentukan barang-barang yang akan dibeli sesuai dengan keperluan gereja masing-masing. Dengan adanya pengetahuan asas tentang sound system, pasti sangat membantu dalam menentukan peralatan sound system
yang akan dibeli. Jadi pastikan peralatan yang dibeli berkualiti dan senang diselenggarakan. Itu yang sangat penting. Dan jenis-jenis dan fungsi peralatan asas sound system gereja. Mari kita lihat bahwa dalam melaksanakan sound system di gereja kita harus tahu juga apa yang kita perlukan supaya kita tidak agak-agak ataupun membeli sesuatu itu tanpa berpikir dengan apakah tujuan benar itu, apakah perlu Anda. Jadi kita harus bantuan orang yang tahu tentang peralatan-peralatan yang kita perlukan dalam gereja kita. Jadi secara umumnya apa yang kita perlukan adalah kita harus ada mixer. Ini adalah analog mixer. Jadi sini ada 32 channel. Jadi peralatan ini sangat penting, di mana dia berfungsi untuk mengadun semua suara-suara yang dimasukkan dalam mixer ini, diproses di sini dan dihantarkan ke speaker kita. Jadi yang pertama adalah kita harus ada mixer, tapi mixing konsol kita untuk kita memproses semua audio, baik instrumen, baik suara-suara nyanyian sebagainya kita akan proses di sini dan kita hantar ke speaker dan didengar oleh jemaat yang ada dalam ibadah kita. Itu yang pertama adalah mixing console, sama ada dia kita pakai analog ataupun digital mixer. Jadi yang contoh ini adalah analog mixer untuk kita pakai di gereja kita. Jadi seperti saya katakan tadi, mixer berfungsi sebagai alat untuk mengadunkan suara atau mixing bunyi-bunyi yang kita masukkan suntik ke dalam sistem audio kita, dan juga mengawal level suara dan juga mengawal harmoni dari setiap input audio yang kita masukkan di dalam mixer ini. Jadi kita kontrol di sini, kita adjust semua di sini, bagaimana kita ambil bunyi dia, setting suara bunyinya sesuai dengan apa yang kita set, sama ada vokal ke, instrumen ke, baik gitar, keyboard, drum dan sebagainya. Jadi kita olah di mixer kita. Okey. Jadi secara umumnya ada dua contoh mixer yang ada. Satu adalah powered mixer. Powered mixer adalah mixer yang sudah ada built-in power amp di dalam dia. Jadi kalau yang ini bukan powered mixer, ini adalah mixer yang tiada powered. Jadi kalau kita mau hantar kirim suara audio ke speaker, dia harus disambungkan ke power amplifier. Jadi ini adalah powered mixer yang tidak ada power amp di dalam dia. Jadi yang kita harus ingat adalah ada dua jenis power mixer. Ada satu adalah powered mixer dan satu adalah mixer no power, tidak ada power amp di dalam dia. Okey. Yang seterusnya yang kita perlukan adalah power amplifier. Power amplifier kita di sini ada, ini contoh dia power amplifier. Power amplifier. Jadi tujuan power amplifier ini adalah membantu menyalurkan bunyi dari mixer dengan memberikan tenaga ataupun watt kepada speaker atau monitor. Jadi kita perlukan power amp. Ini ada sini ada 1, 2, 3, 4 power amplifier. Jadi setiap dia ada untuk FOH, ini adalah front of house power amp. Ini yang akan menghantarkan bunyi ke speaker utama kita di pentas di depan sana. Jadi ini untuk monitor speaker, ini side field, ini untuk subwoofer. Jadi masing-masingnya ada power amplifier ataupun ringkasan tersebut power amp. Okay? Perluannya ada power amp. Dan yang seterusnya adalah speaker. Jadi kita harus tahu ada berapa jenis speaker. Ada speaker main speaker adalah speaker utama yang kita tempatkan di depan pentas kita untuk yang mengarah kepada jemaat. Itu digunakan untuk menghantar bunyi ke jemaat. Itu dinamakan main speaker ataupun dalam bahasa lain dia front of house FOH speaker yang di depan. Nanti saya akan tunjukkan dengan kita. Dan juga ada monitor speaker dan ada subwoofer juga, nanti kita akan tunjukkan contoh-contoh dia. Subwoofer perlu ada. Jadi subwoofer ini adalah satu speaker yang mengeluarkan bunyi yang low frekuensi, bunyi yang rendah saja, yang boom 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 saja. Jadi kalau kita mau audio sound system di gereja kita lebih bertenaga, kita perlukan subwoofer supaya bunyi dia lebih padu dan lebih bertenaga bila kita mendengar
audio di gereja kita kalau perlunya, kalau adanya subwoofer. Dan yang kelima perlu flow monitor, nanti kita tunjukkan. Flow monitor adalah speaker yang ditempat di atas pentas yang digunakan untuk mengirim, menghantar suara kepada penyanyi. Jadi mereka yang berdiri di pentas memerlukan flow monitor untuk mendengar suara yang keluar ke arah mereka daripada flow monitor. Dan kita perlu ada DI box, direct injection box. Kita ada graphic equalizer. Ini adalah graphic equalizer EQ. Ini adalah graphic equalizer. Kalau di dalam digital dia dipanggil parametric EQ. Yang ini adalah graphic equalizer. Jadi dia berbentuk ini yang kira analog lah. Itulah graphic equalizer. Ini equalizer, ini EQ juga. Jadi setiap sistem sebulan-bulannya kita memerlukan equalizer. Untuk main speaker kita perlukan satu set equalizer. Dan untuk monitor kita perlukan equalizer juga. Okay. Dan kita perlukan juga crossover. Ini crossover kita. Ini crossover. Jadi crossover ini membantu untuk mengasingkan bunyi yang high atau mid, dan kita kasih keluarkan bunyi low saja. Itu fungsi crossover. Jadi kita keluarkan bunyi low saja. Jadi kita boleh adjust dia punya low frequency pakai crossover untuk ke subwoofer kita. Jadi bunyi yang high atau mid kita boleh buang ataupun kurangkan supaya nanti yang keluar ke subwoofer adalah bunyi yang low, yang bunyi yang rendah, yang yang bass saja. Bunyi boom boom saja. Ini kita gunakan crossover. Dan kita perlukan juga adalah kompresor limiter. Ini kita ada kompresor limiter. Jadi berfungsi dia untuk mengawal bunyi yang keluar ke main speaker kita. Jadi dia di sini dia boleh kompres bunyi juga, fungsi dia untuk kompres bunyi dan juga untuk kawal bunyi yang mungkin tiba terlalu besar. Jadi dia dengan adanya kompresor limiter akan membantu mengawal sound system ya, bunyi yang keluar ke main speaker kita dan sebagainya. Jadi kita punya sistem akan terkawal dengan adanya kompresor limiter. Dan selain daripada itu, seharusnya kita juga mesti ada keperluan-keperluan yang asas adalah kita ada speaker cable. Jadi speaker cable ini kita sambung daripada power amp. Dari belakang power amp, output dia kita masuk ke speaker ada main speaker ataupun flow monitor speaker. Itu fungsi speaker cable kita. Dan kita perlu ada juga mic drum mic untuk kita kasih hantar bunyi music di drum kita ke dalam sistem kita. Perlu ada drum mic juga. Ada mikrofon kabel. Ada mikrofon kabel yang kita boleh gunakan. Kita boleh hantarkan menggunakan mikrofon kabel untuk sambungkan mic kita ke dalam sistem mixer kita. Ada untuk vokal, untuk instrumen dan sebagainya. Jadi kita perlukan mikrofon kabel. Yang seterusnya adalah mono jack. Kita perlu lihat mono jack. Saya akan tunjukkan apa itu mikrofon, apa itu mono jack kabel. Dan kita juga harus tahu ada dynamic microphone, ada juga condenser mic. Jadi kita harus tahu juga fungsi dan peranan dia. Dan wireless mic, sini kita ada set wireless mic yang ada 2-in-1 dan sebagainya. Ini adalah contoh. Sekarang kita akan ke pentas melihat apa yang ada di pentas. Keperluan yang asal yang kita perlu adakan di pentas, sama ada ada flow monitor, di iBox, macam sambungan dia. Jadi secara umumnya apa yang kita konekkan di sini, kita masukkan di sini. Yang dari pentas sana karena kita pakai tenek kabel dari pentas, semua instrumen kita masuk dari pentas dan kita masukkan ke sini ke mixer kita dan diadunkan di sini dan dihantar ke ke side field kita ada di sini. Ada vokal kita, ada music kita, jadi kita grupkan di sini. Mungkin akan datang kita belajar tentang grouping. Jadi dia kirim ke master FOS kita, front of house kita, kita hantar ke sini dan masuk ke EQ,
masuk ke kompresor, masuk ke power amp dan dihantar ke speaker di depan sana. Okey, itu contoh sambungan dia. Okey, ayo kita ke depan sana. Okey, di sini saya ingin tunjukkan tentang setting yang secara asas lah, secara yang ringkas saja untuk kita boleh ambil sebagai idea bagaimana kita harus pasang speaker, monitor, subwoofer dan sebagainya di gereja kita nanti. Ini adalah setting yang secara basic saja. Ini belum lengkap lagi, jadi sebagai kita punya gambaran sajalah. Yang atas ini adalah main speaker kita. Kenapa kita gantung dia? Supaya nanti suara yang keluar daripada speaker kita akan dilontarkan ke belakang. Jadi dia harus tinggi melebihi kepala jemaat. Jadi itu makanya kita simpan speaker kita di atas dan dia agak condong sedikit ke bawah supaya dia punya lontaran suara itu akan terus ke bawah dan ke sana. Jadi itu makanya perlu dia melebihi paras tinggi kepala jemaat apabila mereka berdiri. Jadi ini kedudukan speaker kita. Ini namakan front of house ataupun main speaker. Front of house speaker kita ataupun FOH ataupun bahasa lain dia adalah main speaker kita. Ini satu, sebelah sana satu. Jadi kalau gereja yang besar mungkin dia perlukan sistem yang besar. Ini gereja yang kecil, jadi dia punya speaker 2 pun sudah cukup memadai. Dan seterusnya adalah subwoofer kita. Oke, kalau kita pakai subwoofer, ini subwoofer kita. Ini berapa inci nih? 18 ke 15. Jadi kita ada 2 subwoofer, kiri dan kanan. Jadi ini akan kita sambungkan ke sistem kita di sana tadi, yang di mixer tadi, dan diproses di sana. Bunyi low kita keluarkan ke subwoofer ini. Selalunya bunyi yang kita keluarkan ke subwoofer adalah bunyi bass drum dan bunyi bass gitar, bunyi yang boom boom aja. Jadi kita hantar ke subwoofer kita sini dan di ujung sana. Oke, ini adalah flow monitor speaker kita. Kita ada 1, 2, 3 di sini contoh yang ada. Jadi apabila penyanyi berdiri di pentas, jadi mereka boleh mendengar suara mereka daripada monitor. Itu fungsinya. Jadi monitor. Jadi yang speaker yang utama ini untuk kita hantarkan suara kepada jemaat. Jadi yang flow monitor speaker adalah untuk yang melayani di atas pentas, baik penyanyi ataupun pemuji kita ataupun pengkhotbah kita. Jadi suara mereka akan didengar di sini. Jadi maka itu perlunya ada flow monitor. Jadi jangan tidak digalakkan untuk menyimpan speaker di belakang kita. Seperti contohnya di speaker di belakang sini. Nanti apabila kita simpan speaker di belakang, kita anggap dia sebagai monitor. Nanti apabila kita bernyanyi, suara akan keluar daripada speaker belakang akan tertangkap ke mikrofon. Jadi itu akan melakukannya bunyi humming. Jadi bunyi yang tidak enak terdengarlah. Jadi sebaik-baiknya simpanlah monitor speaker kita di tempat yang sini, di sini, dan juga di sini contohnya. Jadi kalau pentas gereja kita besar, mungkin kita boleh perlu sampai 4, 5, 6 monitor speaker. Jadi kalau gereja yang sederhana, pentas yang sederhana, 3 pun cukup memadai. Jadi ini sangat perlu untuk semua yang bagian di atas pentas supaya mereka boleh mendengar suara mereka nyanyi, suara muzik yang keluar daripada monitor dan sebagainya. Jadi ini untuk merangkumi bagian di atas pentas. Itu adalah flow monitor speaker. Yang ini adalah active monitor speaker. Maksudnya dia ada built-in power amp. Jadi ada power amp di dalam. Dia tidak memerlukan power amp tambahan. Jadi itu dinamakan active monitor speaker. Yang kedua kiri kanan itu adalah passive flow monitor speaker. Yang satu ini dengan satu sana. Jadi dia memerlukan power amp yang dikonekkan daripada mixer tadi, sambung ke output dia, dari power amp kita hantar ke flow monitor speaker yang passive ini. Jadi dia tidak ada power amp. Yang ini aktif, dia ada power amp. Yang passive dia tiada power amp. Tiada built-in power amp. Jadi perlukan power amp tambahan. Itu dia punya flow monitor. Oke, terusnya kita ke bahagian connection yang lain. Mari. Oke, seperti yang katakan tadi, ada beberapa kabel yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah XLR kabel untuk mikrofon kita. Ini dia punya jack. Ini male, yang ini female. Jadi kabel ini sangat perlu untuk kita connect kita punya
mikrofon kita bagi ke mixer, kita untuk menghantar signal. Kalau di sini kita ada snack cable, jadi ini snack cable kita. Jadi di pentas kita ada snack cable, jadi kita masukkan kabel ini cucuk ke setiap channel kita perlu masukkan mikrofon kita, dan nanti dari snack cable akan dihantar ke mixer kita di belakang sana. Itu fungsi snack cable. Ini adalah XLR cable mikrofon. Dan ini adalah mono jack ataupun TS cable, tip and slip. Jadi dia mono. Jadi ini untuk instrumen kita. Jadi kita untuk connect instrumen kita. Contohnya daripada di iBox ini. Inilah di iBox. Di iBox direct injection box untuk kasih hantar signal dari instrumen kita, input dan keluar ke snack cable. Dari snack cable dia dihantar ke mixer kita di belakang. Jadi dengan adanya di iBox membantu menghantar signal unbalance to balance signal ke mixer kita. Jadi masukkan kabel mono ini ke input, dan dari yang link ini kita boleh sambung dia ke link masuk ke amplifier gitar kita, contohnya di sini ya. Masukkan di sinilah, nanti dari sini masuk ke sini. Jadi untuk dari instrumen masuk ke input. Jadi di iBox kita yang di ujung ini masukkan ke gitar bass kita kah, gitar lead kita kah. Nah, ini dia punya input daripada instrumen masuk ke di iBox. Itu di iBox kita. Jadi sangat perlu adanya di iBox ini supaya kalau kita mau mixing semua instrumen yang kita mau adunkan di mixer kita untuk keluarkan ke main speaker, jadi perlu ada di iBox. Setiap instrumen seperti keyboard, gitar lead, gitar bass, instrumen yang akustik seperti akustik, kita memerlukan di iBox untuk antar signal musik kita ke dalam ke mixer. Oke. Ini untuk akustik gitar. Kita ada untuk yang bass pun ada di iBox, ada bass. Sini ada bass untuk di iBox bass. Ada gitar lead. Ini ada satu keyboard. Ada dua di ujung sana. Kita buat dari left and right di stereo. Karena kita punya keyboard ada dua output kita pakai, left and right. Jadi kita hantar ke dua di iBox ke belakang sana dan dihantar ke mixer kita di belakang. Itu tentang sambungan di iBox. Dan yang terakhir kita lihat kepada drum. Ini drum kita, ada mic drum. So yang seterusnya adalah tentang miking drum yang secara asas saja. Jadi sebelumnya kita ada kondenser mic 2 ini untuk overhead mic kiri dan kanan untuk cover area sini, dan ada mic untuk kita punya snare. Ada mic untuk tom 1, tom 2, full tom. Sini belum ada mic dia. Jadi dan satu lagi adalah untuk mic untuk bass drum dia di ujung sana. Jadi dengan adanya semua mikrofon ini akan membantu kita menghantar bunyi drum ini ke dalam sistem kita. Kita masukkan mixer sana dan diproses, baru dia dikirim ke main speaker, dan juga begitu juga dengan kalau yang bunyi low ini, bass ini kita hantar ke subwoofer kita, bunyi yang boom 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 tuh. Jadi kita usahakanlah kalau kita mampu di gereja kita ini sebagai asas saja mana kita miking drum kita, peralatan drum yang ada. Jadi semua inilah perlunya ada miking drum. Yang shield ini hanya sedikit membantulah untuk mengurangkan bunyi yang keluar daripada drum kita langsung kepada jemaat. Jadi dengan adanya shield ini dapat mengurangkan dia punya bunyi yang langsung keluar ke jemaat. Jadi ada tak ada pun tidak apa. Yang penting kita setting dari mixer kita, bagaimana kita kontrol volume bunyi untuk drum kita ke ruangan ibadah kita. Jadi serasa itu saja untuk kali ini saya dapat kongsikan untuk kita. Karena masa yang terhad, kita dapat jelaskan satu persatu fungsi-fungsi peralatan yang ada dan cara-cara pengaturan dia. Harap di masa akan datang kita dapat berkongsi lagi dan kita sama belajar bagaimana kita harus mempertingkatkan pelayanan sound system di gereja kita.
Jadi kita harus ada usaha, ada hati untuk terus belajar, jangan berhenti, jangan cepat puas hati dengan apa yang ada, tapi biar kita belajar sama belajar untuk mempertingkatkan segala sesuatu yang ada, khususnya di dalam pelayanan sound system gereja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi terima kasih kepada pihak penganjur yang memberikan ruang untuk saya mengungsikan sedikit pengetahuan asas tentang pelayanan sound system di gereja kita. Minta maaf mungkin kalau ada yang kekurangan yang tidak tepat saya sampaikan. Saya juga masih belajar dan saya rindu supaya ramai anak-anak muda bahkan siapapun terlibat di dalam pelayanan sound system gereja kita. Jadi supaya kita semua memainkan peranan memajukan pelayanan sound system di gereja kita supaya lewat semuanya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you. Baiklah, demikian saja sesi bengkel kita sebentar tadi. Kami berharap lewat apa yang dikongsikan sedikit sebanyak dapat membantu Anda dalam pelayanan Anda. Baiklah, anak-anak muda ini kasihi, hari ini kita akan berhenti di sini, sesi kita akan berhenti di sini dan kita akan bertemu semula esok dalam kebaktian gabungan online Belaga Next Level 2021. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibentangkan oleh Pastor Yan pada hari esok. Jadi jangan lupa jam 8 malam kita bertemu semula esok. Tuhan memberkati.